Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pada mahasiswa-mahasiswi semua. Bertemu lagi kita dengan mata kuliah mekatronika. Minggu lalu kita sudah bicara tentang apa itu mekatronika, pengertian mekatronika, dan rencana pembelajaran semester juga sudah kita bicarakan. Masuk kita ke pertemuan kedua atau minggu kedua, yaitu tentang bilangan biner dan heksadesimal. Ini pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pengenalan bilangan biner. Tentang bilangan biner ini banyak dibicarakan di mata kuliah sistem digital. Buku-buku acuan tentang ini bisa dirujuk ke sana. Kemudian penggunaan biner, pengenalan bilangan heksadesimal, penggunaan heksadesimal. Jadi ada 4 pokok pembahasan penting yang kita bahas minggu ini tentang mekatronika. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama tentang pengenalan bilangan biner. Nah, namun sebelum kita masuk ke pembahasan pertama tentang bilangan biner, ada baiknya kita harus mengenal dulu itu apa itu data. Data itu adalah kumpulan informasi atau kumpulan, kalau data secara harfiah itu adalah majemuknya dari datum. Sementara kalau datum itu adalah karakter objek yang memiliki arti yang bentuknya satu, itu datum. Sementara kumpulan dari objek, sifat, dan lambang itu disebut data. Dan kumpulan beberapa data yang dapat diartikan, yang dapat dimengerti, dan tersusun dengan baik, tertata, dan mudah dipahami oleh manusia. Nah, itu yang disebut informasi. Baik, dari data itu sendiri terbagi 4 di dalam sistem digital. 1, data numerik. Data numerik itu merepresentasikan integer dan pecahan fixed point, real floating point, dan desimal berkode biner. Jadi data numerik itu ya kumpulan dari data yang berkode biner. Kemudian data di dalam sistem atau di dalam biner, di dalam sistem digital juga, itu ada namanya data logika. Digunakan oleh operasi logika dan untuk menentukan atau memeriksa kondisi seperti yang dibutuhkan untuk instruksi bercabang kondisi. Jadi kondisi logika ini bisa dijumpai dalam pemrograman komputer. Itu sistem logika dibicarakan di situ ya. Sistem logika biner, ada sistem logika pemrograman komputer ya. Kemudian data bit tunggal. Nah, ini untuk operasi seperti shift, clear, dan tes. Itu untuk pengoperasiannya.
Kemudian ada data alfanumerik, data yang tidak hanya dikodekan dengan bilangan, tetapi juga dengan huruf dan alfabet, serta karakter khusus dan lainnya. Jadi ada 4 konsep data di dalam sistem digital atau di dalam data biner. Nah, masuk sistem bilangan, bilangan sendiri di dalam pemrograman atau di dalam mekatronika juga itu ada beberapa bilangan yang digunakan dalam sistem digital. Yang umum adalah bilangan desimal, oktal, heksadesimal, dan biner. Nah, yang kita bicarakan untuk minggu ini itu adalah di sebelah kiri ini ya, biner dan heksadesimal. Nah, biner itu bilangan biner. Ya, bilangan biner ini adalah bilangan yang radix atau basisnya itu 2 atau notasinya cuma 2. Notasi simbol angkanya itu adalah 0 dan 1. Di dalam pemrograman atau sistem logika itu sering disebut mati dan hidup. Untuk lambang yang untuk bilangan yang melambangkan 0 itu mati, atau hidup dilambangkan dengan 1. Pada hidrolik dan pneumatik juga seperti itu, ada sistem logikanya seperti itu, biner namanya ya. Kemudian ada ini biner ini 2, radik 2 atau basis 2. Sementara untuk oktal itu radiknya 8. Nah, lambangnya atau simbolnya itu 0, 1, 2, 3 sampai 7. Nah, di sini bilangan itu menggunakan bilangan cacah, bukan bilangan asli ya. Kalau bilangan cacah 0 sampai 9. Jadi untuk oktal sendiri itu radiksnya 8, berarti okta. Okta berarti 8. Sementara dengan heksa sendiri 16. Heksadesimal. Ya. Jadi ada 16, radik 16. Jadi heksadesimal dilambangkan atau basisnya itu adalah 16, notasinya 16, simbolnya itu 0 sampai 9 ditambah dengan huruf sampai F. Sama sih, ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai di F itu adalah 15. Sementara kalau jumlah simbolnya ada 16. Masuk kita ke desimal. Nah, ini sering kita dengar dan sering kita sebutkan dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari atau belajar di pelajaran matematik. Desimal sendiri radiksnya atau basisnya itu adalah 10, notasinya 10. Ya, itu 0 sampai 9 sehingga disebut desimal ya, 10. Baik, kita masuk ke bilangan biner. Sebelum berbicara biner, kita harus tahu sejarahnya biner. Biner itu bilangan yang ditemukan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz
Leibniz. Nah, orang ini seorang filsafat atau apa namanya ya, seorang ilmuwan dari Jerman. Ada cerita sedikit tentang Leibniz ini. Leibniz ini adalah ilmuwan yang menulis di buku-bukunya tentang kalkulus. Jadi penulisan ilmiahnya itu selalu ditulis di dalam buku. Nah, hebatnya Leibniz ini selalu dipublikasikan dan dibukukan, sehingga pada abad 17, 16, 17 beliau sangat dikenal sebagai ilmuwan, yaitu ilmuwan matematik ya. Nah, pada zamannya juga ini dia bertemu dengan seorang ilmuwan juga yang pasti kita kenal juga, yaitu Newton. Newton juga senang dengan ilmu kalkulus atau matematik. Namun ketika Newton ingin membukukan, ada ketakutan pada saat itu Newton untuk membukukan temuan-temuan di kalkulusnya. Nah, sehingga Newton tidak membukukan penemuan-penemuan kalkulusnya pada saat itu. Sementara Leibniz satu angkatan atau satu zamannya dia selalu membukukannya. Sehingga teori-teori kalkulus Leibniz pada saat itu lebih populer. Nah, timbul permasalahan di sini ketika teori-teori yang dikemukakan Leibniz ini dianulir atau dibantah oleh Newton. Karena pengakuan Newton, Leibniz menciplak karya-karya atau tulisan-tulisan yang ada pada Newton. Nah, hal ini sempat menjadi kontroversi pada zamannya, sehingga karya Leibniz pada saat itu sempat dianulir, dibantah, atau dibilang Leibniz itu menciplak karya dari Newton. Tapi sebenarnya Newton memang tidak menuliskannya. Nah, karena mungkin bulian atau cemoohan yang dipikirkan oleh Newton sehingga dia tidak berani membukukannya. Nah, itu sebagai pelajaran di kita bahwasanya apapun itu tetap harus kita tuliskan, kita bukukan, kita publikasikan sehingga karya kita dapat dikenal atau diketahui oleh orang banyak. Baik, itu sejarah singkat tentang Leibniz. Ya, dia keturunan Sorgia, berasal dari Saxon. Ya. Dia seorang filosof yang sudah belajar bahasa Yunani, bahasa Romawi pada waktu kecil sudah lancar lah. Nah, beliau yang sangat suka pada kalkulus pada abad 17 bilangan ini merupakan dasar semua bilangan berbasis digital. Nah, bilangan basis 2 ini penulisan dengan menggunakan simbol 0 dan 1. Kalau untuk 0 sendiri ada suatu penemu ya, dibilang penemu 0 itu ada, cuma saya sudah lupa itu namanya, siapa yang menemukan 0. Nah, kita lanjut. Biner sendiri adalah bilangan yang angkanya ini ada kehilafan di sini, harusnya ada 2 pangkat
7. Ya, ini salah ini. 64 ini ya. 64. 1 3 2. Oke, ada koreksi sedikit dari saya. Nah, bilangan biner itu adalah bilangan yang radiksnya 2, di mana diungkapkan dari 0 sampai 7. Jadi ada 8 bit. Nah, istilah jadi sistem bilangan digital dari sistem biner kita dapat mengkonversikan bilangan oktal heksal. Sistem ini juga disebut dengan istilah bit. Nah, itu istilah bit adalah pengkonversiannya atau binary digit. Pengelompokan biner dalam komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 bit. Jadi 1 bit itu adalah 8. Nah, kode-kode rancang bangun komputer seperti ASCII atau American Standard Code for Information Interchange menggunakan pengkodean 1 byte. Beda ya, 1 bit dengan 1 byte. Nah, itu dibedakan. Sementara 1 byte itu 8 bit. Ya. Nah, oke, jadi ada koreksi sedikit ini ya. Baik, jadi untuk biner sendiri itu 2 pangkat 0 sampai 2 pangkat 7, 1, 3, 2. Ya. Penggunaan bilangan biner, nah kita masuk pada tahun 1900-an ya. Nah, penggunaan bilangan biner ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Nah, John von Neumann ini lahir di Budapest, Hungaria, dan meninggal di Washington DC, Amerika tahun 57 pada umur 53. Dia seorang matematikawan dari Hungaria, Jerman yang memberikan kontribusi penting di bidang fisika kuantum, analisa fungsional, teori himpunan, ilmu komputer, ekonomi, dan bidang yang lainnya. Nah, ini von Neumann ini adalah pionir komputer digital modern dan penerapan teori operator di bidang mekanika kuantum. Jadi bilangan biner sangat berpengaruh, sangat digunakan di dalam komputer. Nah, bilangan biner dijadikan sebagai dasar dari semua sistem bilangan digital. Istilah biner digunakan dalam berbagai alat-alat berbasis elektronik. Sistem ini diimplementasikan langsung dalam sirkuit elektronik digital menggunakan gerbang logika. Nanti akan kita bicara gerbang logika ya. Ada gerbang logika AND, OR, SOR, NOR, dan lain sebagainya. Itu ada konsepnya, ada 8. Sebagai contoh, sistem bilangan dijadikan sebagai dasar untuk merepresentasikan berbagai karakter ASCII, Unicode, dan varian-varian lain yang sekarang digunakan luas pada berbagai sistem komputer. Nah, satuan-satuan kapasitas yang digunakan pada komputer seperti byte, octet, dan word juga berbasis sistem biner. Jadi, byte itu biner, word itu juga biner. Oleh karena itu, sistem biner merupakan salah satu pengetahuan dasar yang harus dikuasai agar tahu seluk-beluk komputer. Jadi ingin mengetahui komputer harus paham dulu tuh bilangan biner. Tapi ada yang otodidak ya, tidak memahami konsep-konsep biner, tapi dia tahu untuk membongkar pasang komputer itu beda. Oke, baik, kita masuk ke konversi biner. Nah, di biner itu terdiri dari 8 angka. Kalau dia desimal udah sampai 10. Tapi dia bilangan cacah 0 sampai 9 ya. Nah, ini kita bisa melihat ya,
0 dilambangkan binernya 00, 1 juga 001 dan sampai 9. Nah, ini coba saya tuliskan. Kenapa bisa begini? Itu ya misalnya 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. 2 pangkat 1 sama dengan 2 misalnya ya. Nah, kenapa 1? Ini diurutkan. Contoh misalnya 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, coba kita lihat. Ini saya hapus dulu. Ya. Nah, ini 2 pangkat 1, 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 1 ini 2, 2 pangkat 3, 4, ini 2 pangkat 2 ini ya. Saya akan perjelas dulu. 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16. Sorry, tulisannya agak susah ini ya. 2 pangkat 5, 32, 2 pangkat 6, 64, 1, 3, 2. Nah, contoh misalnya 5, kita ambil 5. 5 itu di mana? Ya, berarti kalau 5 kita bisa membuat yaitu 4 dan 1. Nah, penambahan 4 dan 1 ini menjadi 5. Sehingga kalau diurutkan menjadi 0, di sini nggak pakai, di sininya nggak pakai juga, ini nggak pakai, nggak pakai, nggak pakai. Di sini pakai 4 nih 1. Sini 0, di sini 1. Sehingga kalau 5 itu 101. Ini 101. Oke. Nah, begitu seterusnya tentang perhitungannya. Contoh, ubahlah bilangan 15, maksudnya 15 ini 10, ini adalah desimal ya, ke bilangan biner, tanda 10 ini menyatakan bilangan basis 10 desimal. Jawab bilangan desimal dengan 2 secara terus-menerus, dibagi bilangan desimal dengan 2 secara terus-menerus. Nah, contoh 15 bagi 2 itu kan tidak bisa. 15 bagi 2 ada sisanya itu ya, berarti 7 sisa 1. Nah, ini sisa 1. Nah, 7 dibagi 2 itu 3 sisa 1. Nah, 3 dibagi 2 1 atau 2, sisanya 1. Nah, jadi diurutkan sisa pembagian terakhir ke pertama menjadi 1, 1, 1. 15 juga bisa diartikan seperti tadi, 2 pangkat 0. Itu. 1, 2 pangkat 1 itu ya. 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8. Nah, ini berarti misalnya 2 pangkat 4, 1, 2, 3, 4, 16. Nah,
Untuk 15 tambah berapa semua biar 15? 16 tambah 1 nggak mungkin. Berarti ini. Ya, yang ditambahkan ya ini. 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Sehingga jumlahnya 15. Sehingga dia 1, 1, 1, 1, 4, 15. Oke. Konversi biner ke desimal, ubahlah contoh ya, ubahlah bilangan 01 ke bilangan desimal. Jawab. Ya, dikalikan bit paling kanan itu 2 pangkat 0, bit paling kanan dengan 2 pangkat 1, kalikan bit paling kanan juga 2 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi 1 kali 2 pangkat 0. Ya, 1. Berarti dari sini dihitung 1. Ini contohnya biar jelas, saya coba korek-korek dikit ya. Berarti ini 1 ke sini, kalikan 2-nya pangkat 0. Berarti 1 kali 2 pangkat 0 ini adalah 1, jumlahnya adalah 1. Kemudian 0 dikalikan 2 pangkat 1. Sementara 0 kali 2 pangkat 1 adalah 2, 0 kali 2, 0. Kemudian 1 dikalikan 2 pangkat 2. Sementara untuk 2 pangkat 2 adalah 4, 1 kali 4 adalah 4. Terakhir 0 kali 2 pangkat 3 sama dengan 0 kali 8 sama dengan 0. Nah, ini dijumlah semua. Setelah didapat, itu dijumlah. Nih, 1 tambah 0. 1 tambah 0 tambah 4 tambah 0 sama dengan 5. Jadi pengkonversiannya 0101 itu adalah desimalnya 5. Oke. Kondisi yang mewakili bilangan biner, contoh itu ya misalnya lampu. Lampu itu kalau kondisinya on itu bilangannya 1, off itu bilangannya 0. Warna. Nah, kalau dia putih itu 1, hitam 0. Kalau kipas angin, kalau dia berputar itu 1, diam 0. Roda juga gitu, TV juga begitu, pintu juga begitu. Jadi bisa dilambangkan dalam bilangan biner semua. Yang keputusannya itu cuma 2. Ya, hidup atau mati, berputar atau diam, dan sebagainya. Masuk kita tentang pembahasan heksadesimal. Heksadesimal atau sistem bilangan basis 16 adalah sebuah sistem bilangan yang menggunakan 16 simbol. Berbeda dengan simbol bilangan desimal, simbol yang digunakan dalam sistem ini adalah angka 0 sampai 9 ditambah 6 simbol lain, yaitu A sampai F. Ya. Sistem bilangan ini digunakan untuk menampilkan nilai alamat memori dalam pemrograman komputer. Nilai desimal yang setara dengan setiap simbol tersebut dapat dilihat dalam tabel ini. Nah, 0 hex itu sama dengan 0 dec atau oktal. Nah, di binernya ini 00 juga. Sama, 2 juga begini. Ya, artinya ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Sampai dia
ke 9. Ya, ini 8 tambah 1, 9. 10, sini 8 tambah 2, 10. 11 sampai 15. Sehingga 15 itu binernya adalah 1, 1, 1, 1. Nah, bedanya di desimal dan heksa. Untuk heksa dia 0 sampai 9, namun ditambah 6 simbol lagi, yaitu simbol huruf, yaitu A sampai F. Yang dihitung juga dari A itu dia 10 sampai dia ke 15. Penggunaan heksadesimal. Nah, penggunaan heksadesimal di dalam kehidupan itu contohnya itu dalam URL atau Uniform Resource Locator, satu website contohnya. Ada misalnya kita klik itu www.example.com/name%20 with %20 space, yang artinya %20 itu adalah bilangan heksadesimal atau 32 dalam desimal, dan dalam ASCII adalah karakter blank. Nah, contoh lagi kode warna pada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML dikodekan oleh heksadesimal. Misalnya contoh warna putih itu pagar FFF. Nah, ini simbol pagar di sini menunjukkan heksadesimalnya, dan sedangkan FFF menunjukkan angka heksadesimal tersebut. Nah, kalau nanti kita lihat contohnya ya, kita bisa lihat di coba ya di website ya. Ini saya lihatkan di Wikipedia. Ini Wikipedia, ini kita untuk mengetahui ini sintaknya, kita tinggal klik kanan saja nih. Klik kanan itu view page resource. Nah, ini akan kelihatan di sini ya, warna tadi kita coba lihat, cari di sini ya, warna. Ya, apa ya? Kan foto warnanya.
Oke lah ya. Ini mungkin butuh waktu untuk teliti melihatnya, tapi paling tidak bisa dilihat di sini dia untuk heksadesimal untuk melambangkan warna pada website. Oke, saya belum menemukan, nanti coba yang lain coba lihat. Tapi pada prinsipnya seperti itu ya. Juga di pewarnaan pada Microsoft Word juga menggunakan kode heksadesimal ya. Ketiga, pada bahasa pemrograman C++ dalam string dan karakter biasa terdapat heksadesimal. Contohnya kode strip X1B itu mewakili tombol escape dalam bahasa pemrograman. Jadi kalau kita bikin bahasa pemrograman strip X1B itu artinya escape. Nah, kita berbicara konversi heksadesimal. Nah, desimal, contoh misalnya kita konversi desimal ke heksadesimal, yaitu ubahlah bilangan 3858 ke bilangan heksadesimal. Ya. Kita bisa merubah 3858 itu dibagi 16 karena heksadesimal 16. Ya, kalau dibagi 16, 242 sisa 2. 242 tersebut dibagi 16 lagi, 15 sisa 1, 15 bagi 16 tidak bisa, itu 0, sisanya 15 berarti. Ya, 15 ini, sehingga 3852 berarti dari sini, dari F12. Sehingga 3858 heksadesimalnya adalah F12. Oke. Kalau heksadesimal ke desimal, nah, tadi desimal ke heksa, sekarang heksa ke desimal. Contoh, ubahlah F12 tadi, ya. Ubahlah F12 ke bilangan desimal, misalnya. Nah, kita bisa membuat, berarti ini 1, 2, 3. Berarti ada 3. Sehingga kalau dia dikonversikan berarti 16 pangkat 2 di awal. Karena heksadesimal adalah 16. 16 pangkat 2 dikali 15. Kenapa 15? Karena F itu adalah 15. Jadi dikonversikan langsung ke 15. 15 itu jumlahnya adalah 3840. Kemudian masuk ke 16 pangkat 1, berurut. 16 pangkat 1 dikali 1 karena dia F1, F12 itu 1, ini ke sini 1. Berarti ini ke sini. Sama dengan 16. Kemudian 16 pangkat 0 itu 1 dikali 2, 52. Jadi dihitung seluruhnya, dikalkulasikan, dijumlahkan adalah 3852. Jadi artinya sama pengkonversian hasilnya ya. Baik. Nah, konversi heksadesimal, biner ke heksadesimal. Ada 2 cara, yaitu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Contoh, ubahlah bilangan 110111111 ke bilangan heksadesimal. Nah, ini dihitung ini ya, contohnya. Nah, kita hitung ini 111011111 ini adalah desimalnya, yaitu 2, 2,
3. Bagaimana caranya? Ini nanti 1 ini berarti 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 132. Ditambahkan terus. Sudah ini 2 pangkat 6, 2 pangkat 5, 0 itu enggak dihitung. Nanti jumlahkan semua sehingga totalnya adalah 223. Nah, 223 inilah dibagikan 16 karena heksadesimal. Nah, 16, 13 sisa 15. Nah, 15 itu adalah F di heksadesimal. Kemudian sisa 13 tadi dibagi 16 tidak bisa, berarti sisa 13. Sehingga 13 ini dilambangkan pada heksadesimal adalah D. Jadi 110111111 itu adalah DF di bilangan heksadesimal. Baik, biner ke heksadesimal dengan metode tadi dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Maksudnya dari sini ya, dari bawah ke atas ini. Dihitungnya begini dong, DF sehingga DF. Beda kalau di sini langsung garis bawah. Coba kita lihat. Kita penggal karena dia 8 menjadi 4. Ya, kita penggal 4 nih. Nah, kita penggal 4 bit. Jadi 1101 itu berapa? Gitu, 1101. Ini berarti 2 ini pangkat 0 ya, 0 ya. 2 pangkat 0, ini salah. Nah, 1101 ya. Berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 3. Oke, baik. Dihitung, ini 2 pangkat 1 adalah 1, 2 pangkat 1, 0, ini enggak ada. 2 pangkat 3 itu 2, 4, 2 pangkat 8. Nah, dijumlahkan 8 tambah 4 itu adalah 12 tambah 1, 13. Oke, jadi 13 dapat di sini. Nah, 13 di heksadesimal itu adalah D. Baik. Selanjutnya 1111 itu dihitung lagi seperti yang tadi. Itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 1 ini 2 pangkat 0, 1, 2 pangkat 2, 2, 2 pangkat 3, 4, 2 pangkat 01, ini pangkat 2, ini 2 pangkat 3, 8. Nah, dijumlahkanlah seluruhnya 8 tambah 4, 12, 12 tambah 3 adalah 15, sehingga sini 15. 15 pada heksadesimal itu adalah F. Sehingga kalau dia dirunut menjadi DF. Begitu cara pengkonversiannya. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita. Bila ada yang tidak paham boleh japri ke WA saya atau komen di Google Class. Nah, nanti akan kita diskusikan ya. Nah, minggu berikutnya kita akan berbicara ke oktal ya. Oke, baik. Sampai di sini saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.